Ya, sebuah review tentang sebuah buku tadi ya. When you say, let me tell you a story, Ya, dan ketika Anda katakan the right side of the brain saya sampaikan cerita, maka otak bagian kanan kita and the left side of the brain ya, dan juga otak bagian are at full attention. ya, sorry, tolong minta ininya nggak ada apa namanya sponge-nya di mic-nya. Itu posisi mic-nya yang ke situ, turunin ke bawah. Busanya nggak ada mic-nya. Busa. Apanya? Are we all right? Just a minute. Oleh. That's something else. Iya, di belakang. There's something else. Kita bahas belakang. Tadi aku di sini Oh, it's pelan. fine. Are we all right? Okay, let's move forward. When you say, let me tell you a story, both the right side of the brain and the left side of the brain are in full alert. Ya, ketika Anda bilang bahwa saya akan ceritakan sebuah cerita, maka otak kiri dan otak kanan itu akan aktif dua-duanya. Ya. In a recent study by Investors Research, Ya, dalam sebuah penelitian yang baru saja dilakukan oleh peneliti di bidang investor, clients were asked what their priorities were with their financial advisor. ya, para klien itu ditanyakan apa kira-kira prioritas mereka, ya, ketika mereka bersama dengan financial advisor-nya. These were the top 6 priorities. Dan ternyata ini jawabannya adalah ini 6 prioritas utama mereka. Now this material is what you use with your agents. Ya, jadi materi-materi ini yang akan Anda gunakan, Anda ajarkan kepada agent-agent Anda. They not only research the insurance industry, Ya, karena Anda riset bukan hanya di bidang industri asuransi jiwa saja, but they took a good look at the retail industry, the automotive industry, and several other industries. tapi kita juga akan mencoba melihat industri-industri lainnya, retail, ya, otomotif, ya, dan yang lainnya lagi. Here's what insurance clients said they want from agents. Ya, inilah yang dikatakan oleh para klien asuransi, ya, kepada yang dibutuhkan dari agent-agent mereka. Here are the top 6 priorities. Ya, ini adalah prioritas yang dibutuhkan oleh klien kita, ya, dan yang dibutuhkan dari si agentnya. Understand my situation. Ya, tolong pahami situasi saya. How many times have you had a prospective customer say, you just don't understand my situation? Pernah nggak mungkin Anda pernah mengalami gitu ya, di mana klien Anda, prospek Anda itu bilang, waduh kamu nggak ngerti sih keadaan saya. Ya. Understand my situation. Number 2, educate me. Dan yang kedua adalah edukasi saya. Ya. At Kinder Brothers, we've always said, educate the customer. Ya, di Kinder Brothers kami selalu bilang edukasi para nasabah. Be viewed as an advisor. Ya, jadi Anda harus benar-benar menjelaskan dengan jelas sebagai seorang advisor. Be viewed as an educator. Ya, dan juga Anda harus menjelaskan jelas sebagai seorang edukator. So this research said, educate me. Ya, jadi riset itu bilang bahwa si nasabah itu butuh untuk diedukasi, edukasi saya. Respect my assets, no matter how small. Kemudian tolong hargai juga aset-aset saya, ya, walaupun aset saya mungkin kecil. Solve my problem. Don't sell me a product. Ya, kemudian tolong selesaikan masalah saya, ya, berikan penyelesaian untuk masalah finansial saya. Jangan jual produk ke saya. How many times have I said in the last 2 days? Seberapa sering nih saya bilang selama 2 hari ini? Teach your agents to find out what people want. Ya, ajarkan agent-agent Anda ya untuk bertanya kepada orang-orang apa yang sebenarnya mereka inginkan. It's more important than what they need. Ya, karena ini lebih penting daripada apa yang mereka butuhkan. Find out what they want in life. Ya, cari tahu apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Then help them get it. Ya, dan kemudian bantu mereka untuk mendapatkannya. It'll almost always cover the need. Ya, karena yang keinginan
pemikiran ini akan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan. Next, Berikutnya, monitor my progress. ya, tolong monitor kemajuan saya. Keep in touch. Kemudian tetap saling berhubungan. For every year, for the last 50 years, every year for the last 50 years, Ya, selama setiap tahun, selama 50 tahun terakhir ini, LIMRA has found out, LIMRA research has found out ya, LIMRA, lembaga riset itu menemukan bahwa that people don't like advisors who sell them and never call back. ya, bahwa nasabah atau orang-orang itu tidak suka para advisor atau agent ya yang menelpon mereka, tapi kemudian nggak pernah muncul lagi. The biggest complaints that insurance companies get is my agent sold me and doesn't call back. Ya, jadi komplain terbesar daripada nasabah adalah ketika agent saya udah menjual ke saya, ya setelah saya beli, kemudian dia nggak pernah telepon saya lagi, nggak pernah menemui saya lagi, ya tidak pernah membina hubungan seperti itu. There are the top 6 priorities. Ya, jadi ini adalah 6 prioritas utama. Teach that to your agents. Ya, ajarkan ini kepada agent-agent Anda. We need to realize that 70% of the people learn better visually. Dan kita perlu menyadari bahwa 70% dari orang-orang itu biasanya belajar lebih bagus, lebih baik secara visual. Tell them a story and draw them a picture. Ya, ceritakan mereka sebuah kisah dan kemudian juga gambarkan, ya, buatlah sebuah gambar. The left side of the brain is the monitor. Ya, karena otak yang bagian kiri itu adalah ibarat monitor yang memonitor, gitu ya. The right side of the brain is the mover. Sementara otak kanan itu adalah penggeraknya. That's the book review. Ya, jadi itu tadi adalah review tentang buku story selling tadi ya. Story selling. The way to sell. Menjual dengan cerita. A proven client building procedure. Next page. Ya, halaman berikutnya kita bicara tentang prosedur membangun hubungan dengan klien. This page talks about building the client process. Ya, halaman ini berbicara tentang membangun hubungan dengan klien kita, proses membangun hubungan. Let's take a look at some of the highlights on page number 6. Ya, kita lihat beberapa hal yang penting di halaman Page number 5. 5. Atau di situ 5 juga atau bukan? Take a look at some of the highlights. 5 ya. Page 5. Ya, halaman 5 ya. All right. You will hear it said, and I'm going to read this part of this, and I'd like you to read it. Oke, kita lihat paragraf yang pertama ya. You will hear it and read that the word professionalism often, you'll hear that word often throughout your career. Ya, dan kita lihat di sini bahwa kita sering sekali mendengar dan membaca kata profesionalisme ya sepanjang karir kita. Professionalism is the cornerstone of success for any market-driven organization. Ya, karena profesionalisme ini bisa dibilang hal yang terpenting ya, dari sebuah kesuksesan untuk organisasi apapun ya yang dimotori atau didorong oleh pasar. Go to the second paragraph. Kemudian kita lihat paragraf kedua. The financial services industry is committed to building a high-performing sales team comprised of carefully selected individuals. Ya, dan karena service atau industri finansial ini ya berkomitmen untuk membangun tim penjualan yang performanya bagus, yang berisi orang-orang yang memang dipilih. Paragraph number 3. Ya, kemudian paragraf nomor 3. Obviously, no one is in a position to make you successful. Ya, karena nyatanya bahwa tidak ada seorang pun di dalam posisi untuk membuat Anda menjadi sukses. Not in this business or any business. Tidak di bisnis ini ataupun di bisnis lain. To be of lasting value, the details of this selling strategy must be mastered and perfected. Ya, untuk memiliki nilai kita yang bertahan lama, details dari strategi penjualan itu harus benar-benar dikuasai dan disempurnakan. So use those words often with your agents. Ya, jadi gunakan kata-kata itu secara sering gitu ya dengan agent-agent Anda. This sales process. Ya, jadi proses penjualan itu. These sales scripts. Ya,
naskah penjualan must be mastered and perfected. ya harus benar-benar dikuasai dan benar-benar dihafalkan secara sempurna. Final paragraph in that concept. Ya, kemudian paragraf terakhir dari konsep tersebut, The financial services industry its need today is for an increasing number of successful advisors. ya karena industri finansial ini pada saat ini kebutuhannya adalah bertambahnya jumlah para advisor yang sukses. Your success as a leader Karena sukses Anda sebagai seorang leader and your success as far as the company is concerned ya, dan kesuksesan Anda sepanjang yang diketahui oleh perusahaan is dependent sangat tergantung on the individual success of your advisors, your agents. ya, sangat tergantung pada kesuksesan secara individu, tiap-tiap individunya dari agent-agent Anda. To be successful as a leader, you have to help other people be successful. Ya, untuk menjadi sukses, leader yang sukses, Anda harus membantu orang lain untuk menjadi sukses juga. Then it says the most important quality. Dan kemudian juga di situ dikatakan kualitas yang paling penting. Now we already went over that. Ya, kita juga tadi sudah membahas itu. It's the discipline to do what you ought to do. Ya, yaitu adalah disiplin untuk melakukan apa yang memang harus Anda lakukan. It's forming the habits Ya, yaitu untuk membentuk sebuah kebiasaan through discipline ya melalui kedisiplinan. that helps them do what the failing people don't like to do. Ya, yaitu itu yang membedakan mereka dengan orang-orang gagal. Ya, orang-orang gagal tidak suka melakukan hal-hal yang orang sukses lakukan. Notice at the bottom of page 5. Ya, Anda perhatikan di bawah di halaman di bawah yang paling bawah dari halaman 5 ini. Self-discipline is the single most important quality in the achievement of permanent success. Ya, karena disiplin diri ini adalah kualitas yang paling utama, paling penting ya untuk pencapaian sebuah kesuksesan yang permanen. Now we've touched this before, but let's touch it again. Ya, tadi kita sudah membahas, tapi kita akan bahas lagi sedikit. Page number 6. Halaman berikutnya, Page 6, top of the page. halaman 6 ya, bagian paling atas dari halaman. Thinking right. Berpikir dengan benar. Ya. Thinking right is a fundamental requirement in each facet of selling. Ya, karena berpikir dengan benar ini adalah persyaratan yang paling fundamental, paling dasar ya dalam setiap tahapan penjualan. It's essential that you think right about the business and about the business you are in. Ya, sangat penting bahwa Anda berpikir dengan benar tentang bisnis di mana Anda berada sekarang. An agent must think right about their products. Dan agent juga harus berpikir benar tentang produknya. They must think right about their own personal ability. Ya, dan mereka juga harus berpikir benar tentang kemampuan dirinya sendiri. That's thinking right. Itu adalah berpikir dengan benar. Remember, mental attitude is everything. Ya, selalu ingat bahwa yang namanya sikap mental itu adalah yang terpenting. Help them maintain a positive mental attitude. Ya, bantu mereka untuk mempertahankan sikap mental yang positif senantiasa. Take a good check of them every Monday morning. Ya, cek mereka satu persatu tentang masalah sikap mentalnya di setiap Senin pagi. That's thinking right. Itu adalah berpikir dengan benar. Here's some things to think about. Fundamental requirement in each facet of selling. In order to reach selling success, you must expect it first. Ya, jadi untuk kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam penjualan, pertama-tama Anda harus mengharapkan hal itu dulu. You become what you think about most of the time. Karena Anda menjadi persis seperti apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Philosophers, Para filosof, psychologists psikolog, have disagreed on many things down through the years. ya sering sekali berbeda pendapat tentang banyak hal selama ini. They've disagreed on the origin of the universe. Ya, mereka mengalami perbedaan pendapat tentang masalah dari mana asal usulnya alam semesta. They've disagreed on the origin of mankind. Ya, mereka mengalami perbedaan pendapat tentang asal usul manusia.
manusia. Philosophers agree on one thing for sure. Ya, dan para filsuf ini membaca atau berpaku pada satu hal. We become what we think about. Ya, yaitu adalah bahwa kita menjadi persis seperti apa yang kita pikirkan. Think about good things. Anda pikirkan hal-hal yang bagus. Get rid of the negative things. Singkirkan hal-hal yang negatif. And stay away from negative people. Ya, dan jauhi orang-orang yang negatif. Thinking right. They can who think they can. They can't who think they can't. Ya, jadi mereka bisa itu karena mereka memang berpikir bahwa mereka bisa, dan mereka tidak bisa juga karena mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa. Working right. Kemudian bekerja juga dengan benar. Keep your eye on these slides. Ya, Anda perhatikan slide ini. Working right. Are you effective or are you efficient? Ya, apakah Anda efektif atau apakah Anda efisien? Efficiency is doing things right. Efisiensi itu adalah berbicara tentang bagaimana melakukan sesuatu itu dengan benar. I want my CPA, my bookkeeper, to do things right. Ya, saya mau akuntan saya gitu misalnya ya, untuk melakukan hal dengan benar. Efficiency is doing things right. Efisiensi adalah melakukan hal dengan benar. Effectiveness is doing the right things right. Ya, sementara efektivitas adalah melakukan hal yang benar dengan benar. I want my salespeople to be effective. Karena saya ingin bahwa orang-orang saya atau izin-izin saya itu menjadi efektif. Your salespeople need to be effective, doing the right things. Ya, izin-izin Anda harus menjadi orang yang efektif dengan melakukan hal-hal yang benar. Effectiveness versus efficiency. Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing right things right. Ya, jadi sekali lagi efisiensi itu adalah melakukan hal-hal dengan benar, sementara efektivitas itu adalah melakukan hal yang benar dengan benar. Effective agents control time and focus on high payoff activities. Ya, agen yang efektif itu mengontrol waktu mereka dan fokus kepada aktivitas-aktivitas yang memang menghasilkan uang. Green time. Green. The color green. Green time. Ya, jadi warna hijau. Contacting prospective customers. Ya, aktivitas-aktivitas hijau tadi ya, mengkontak atau menelepon calon-calon nasabah. And closing interviews. Ya, dan kemudian melakukan closing interview penutupan jualan. There are only 2 green activities. Ya, hanya ada 2 aktivitas hijau. Keep your agents in the green. Ya, dan pastikan bahwa izin Anda selalu berada di zona yang hijau. Delegate as much of the yellow as possible. Ya, jadi delegasikan yang aktivitas merah ataupun kuning juga sebanyak mungkin. Working right. Ya, jadi bekerja dengan benar. Honest, intelligent effort is always rewarded. Karena usaha yang cerdas, yang jujur itu akan selalu dihargai. Always rewarded. Selalu dihargai. Great statement to give to your agents. Ya, sebuah pernyataan yang bagus ya untuk Anda sampaikan kepada izin Anda. Selling right. Kemudian juga menjual dengan benar. 3 basic fundamentals. Ya, 3 hal yang sangat-sangat paling mendasar. 1. Prospecting / marketing. Yang pertama adalah prospecting atau garis miring marketing. Prospecting and marketing go hand in hand. Ya, karena prospecting dan marketing ini berjalan secara berdampingan bersama. Prospecting is coming up with names. Ya, prospecting berarti kita memunculkan atau memiliki nama-nama. Names of warm qualified leads. Ya, nama-nama yang bisa kita masukkan sebagai daftar orang yang kira-kira memang potensial gitu ya, warm qualified. Marketing is getting in front of them on a favorable basis. Sementara marketing adalah mengatur pertemuan dengan mereka dalam kondisi yang pas. Ya. That's the first basic fundamental. Ini yang hal yang pertama dalam 3 hal yang pokok tadi. Number 2. Yang kedua, stay in front of decision makers. Ya, Anda berada di depan atau bersama-sama dengan si pengambil keputusannya. On every closing interview, say to yourself, who is the dominant decision maker?
Ya, jadi setiap kali Anda melakukan wawancara, tanyakan kepada mereka siapa sebenarnya yang adalah pengambil keputusan. Teach all of this to your agents. Ya, sekali lagi ajarkan ini semua kepada agent-agent Anda. These are great Monday morning meetings. Ya, misalnya di M3 Monday morning meeting. Mastering your sales strategy. Ya, kemudian menguasai strategi penjualan Anda. So those are the three basic fundamentals of selling right. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang paling mendasar untuk menjual dengan benar. Stay in front of people that love their families, have the money, and have integrity. Ya, temuilah orang-orang yang memang berkualifikasi, yaitu menyayangi keluarga, punya integritas, dan memiliki uang. Think right, work right, sell right, study right. Ya, jadi berpikir dengan benar, kemudian menjual dengan benar, ya, dan sekarang belajar dengan benar. Never stop feeding your mind. Ya, jangan pernah berhenti untuk memberi makan pikiran Anda. Feed your mind as you feed your body. Ya, kemudian beri makan pikiran Anda, memberi makan tubuh Anda juga. We've got a book that we've written called Mental Vitamins. Ya, kami ada sebuah buku yang ditulis judulnya adalah Mental Vitamins atau vitamin mental. And in that book we say that people take physical vitamins. Ya, dan di buku itu kita bilang bahwa orang-orang banyak yang mengkonsumsi vitamin untuk fisik mereka, tubuh mereka. But they also need to be taking mental vitamins. Tapi sebenarnya mereka juga butuh untuk memberikan vitamin kepada mental mereka, pikiran mereka. So we gave them 365 mental vitamins. Ya, jadi kami berikan 65 untuk vitamin untuk mental mereka. Never stop feeding your mind. Jadi jangan pernah berhenti untuk memberikan makan kepada pikiran Anda. The learning process is continuous. Karena proses pembelajaran itu berlangsung secara terus-menerus. Knowledge is power. Ya, dan pengetahuan itu adalah kekuatan. That's not a true statement. Ya, walaupun ini bukan sebuah pernyataan yang benar. Knowledge has never been power. Knowledge has never been power. Power. It's never been power. Ya, karena sebenarnya kekuatan ini sebenarnya tidak pernah menjadi pengetahuan tidak pernah menjadi kekuatan. The world is full of educated derelicts. Ya, karena dunia ini penuh dengan orang-orang beredukasi. People that have knowledge. Orang-orang yang punya pengetahuan. It's never been power. Ya, jadi sebenarnya tidak pernah berbicara tentang kekuatan. Knowledge in action is power. Ya, pengetahuan dalam sebuah tindakan barulah itu disebut sebagai kekuatan. Knowledge that works. Ya, yaitu pengetahuan yang akhirnya bisa diaplikasikan, bisa bekerja. Knowledge in action is power. Ya, pengetahuan dalam action, dalam tindakan itu yang disebut kekuatan. Knowledge by itself is useless. Ya, karena pengetahuan sendiri saja kalau hanya berdiri sendiri saja nggak ada gunanya. Living right. Kemudian juga ini hidup dengan benar. We've already covered this one. Ya, kita juga tadi sudah membicarakan ini. Strong balance between business life and personal life will strengthen both. Karena keseimbangan yang kuat antara kehidupan bisnis Anda dan kehidupan pribadi Anda itu akan memperkuat keduanya. When you're at work, work. Ketika Anda bekerja, bekerjalah. When you're at play, play. Ketika Anda harus bermain, bermainlah. Some people work at play and others play at work. Ya, beberapa orang mungkin Anda bekerja sambil main-main atau main-main sambil kerja. Stay on top of this important subject. Ya, living right. Ya, pastikan bahwa Anda benar-benar memahami subjek yang sangat penting ini. Ya. Habits that make a difference. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat perbedaan. The way into bad habits is easy. Jalan masuknya untuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu mudah sekali, gampang sekali. Some people say just do what comes natural. Ya, orang-orang bicara bahwa lakukan saja semuanya secara alamiah.
If you do what comes natural in this business, Ya, kalau Anda lakukan segala sesuatunya secara alamiah di bisnis ini, you'll naturally fail. Anda pun secara alamiah akan gagal. You have to do what comes unnatural. Ya, Anda harus melakukan sesuatu yang tidak biasa, It's not natural ya, yang tidak biasa. for an agent to take 10 no's over the telephone. Ya, tidak biasa bagi seorang agent gitu ya. Itu adalah hal yang untuk menerima 10 kali penolakan di telepon misalnya. And then make the 11th dial. Ya, kemudian akhirnya melakukan telepon yang ke-11, ya, lanjut lagi gitu ya. The way into bad habits is easy. Ya, jadi untuk membentuk kebiasaan buruk itu sangat-sangat mudah sebenarnya. Develop the habits. Ya, jadi kembangkan kebiasaan Anda. The way out of bad habits is murder. Ya. Jalan masuknya untuk kebiasaan jelek itu sangat mudah, tapi untuk keluar dari kebiasaan buruk itu sulit sekali. It is difficult. Ya, sangat-sangat sulit. It is hard. Ya, sangat berat. Once you get into a bad habit, it's hard to get out of it. Ya, begitu Anda mulai suatu kebiasaan buruk, akan sulit sekali keluar untuk keluar dari situ. Teach all this stuff to your agents. Ya, ajarkan semua hal ini kepada izin-izin Anda. The way in is easy, the way out is hard. Ya, jalan masuknya gampang, keluar yang sulit. Now here's some predictable forecast. Ini adalah ramalan-ramalan yang tidak bisa diprediksi. Predictable forecast for 2013. Ramalan-ramalan yang bisa diprediksi untuk 2013. Business will continue to go where invited and remain where appreciated. Karena bisnis itu akan pergi, akan terus mengalir di mana bisnis ini diundang gitu ya, diundang untuk masuk dan akan tetap berada di sana selama mereka diapresiasi atau dihargai. Reputations will continue to be made by many acts and lost by one. Ya, reputasi akan terus-menerus dibuat oleh banyak aktivitas yang kita lakukan dan akan bisa hilang hanya karena satu aktivitas saja. People will go right on preferring to do business with friends. Ya, dan orang-orang ya akan slow down. Going too fast. Go backwards. How's that? Got that? Business will continue to go where invited and remain where appreciated. Ya, jadi sekali lagi ini ya. Reputations will continue to be made by many acts and lost by one. Ya, reputasi ini bisa terjadi atau dibentuk oleh banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi bisa juga hilang oleh karena satu aktivitas saja. Now, is everybody on page 7? Ya, semuanya jadi halaman 7 sekarang. Everybody on page 7. Okay? People will go right on preferring to do business with friends. Orang-orang biasanya akan lebih suka untuk melakukan bisnis dengan teman lagi. A man wrote a book, What They Can't Teach You, at the Harvard School of Business. Ya, ada seorang penulis buku tentang apa yang tidak bisa diajarkan di Harvard, ya, sekolah bisnis Harvard. He said and he was a graduate of that school. Ya, karena dia itu lulus dari sekolah dari Harvard itu. Ya. He said what they can't teach you is what they have no way of knowing. They can't teach you because they've never been in business. Ya, mereka tidak bisa mengajarkan kalau mereka tidak pernah berada di bisnis itu sebelumnya, gitu ya. He said he used this illustration. People will go right on preferring to do business with friends. Ya, jadi dia pakai ilustrasi ini untuk menjelaskan kata-kata ini bahwa orang akan lebih suka melakukan bisnis dengan teman-temannya atau orang-orang yang memang sudah dikenalnya. He said the Harvard School of Business said all things being equal, this is true. Ya, jadi di Harvard School dibilang bahwa segala hal itu sebenarnya sederajat, equal, ya sama. Ya, ini benar. He said that's not the truth. Ya, tapi dia bilang ini bukan kenyataannya. He said what the truth is, dia bilang kenyataannya adalah all things being equal or unequal, bahwa segala hal itu bisa menjadi sederajat sama atau tidak sama. They still want to do business with friends. Ya, tetap saja mereka akan melakukan bisnis dengan teman-temannya. One of the biggest
policies I ever sold in my life. Ya, salah satu polis yang terbesar yang pernah saya jual dalam hidup saya. It was to a bakery owner. Ya, kepada salah seorang pemilik toko kue, toko roti. He provided bakery goods to all the grocery stores in central Illinois. Ya, jadi dia penyedia roti untuk beberapa toko-toko roti yang lainnya, distributor untuk di sentral di Illinois sana ya. He had 8 life insurance policies with me. Ya, dan dia membeli 8 polis asuransi dengan saya. Several on himself, beberapa atas dirinya sendiri, one on his wife, satu untuk istrinya, one on each of his 5 kids. Ya, kemudian yang lainnya lagi adalah untuk 5 orang anaknya. One on his business partner, which was his brother. Ya, dan satunya lagi adalah untuk partner bisnisnya yang adalah kakaknya juga sendiri. He owned a lot of life insurance with me. Ya, jadi dia beli banyak asuransi jiwa dengan saya. I went in there one day to see him. I went to see him. I had an appointment. I went to see him. Kemudian saya pergi ketemu dengan dia. Ya, ada sebuah janji temu ketemu dengan dia. And he said, Gary, your competition was just in here yesterday. He said, Gary, your competition was just in here yesterday. Gary, dia bilang, saingan kamu baru aja datang ke sini kemarin. And they said that they had better, lower premiums. Dan dia bilang bahwa kompetitor kamu tuh ngasih premi yang lebih rendah, lebih bagus, lebih rendah harganya. And they had better dividends. Ya, dan juga dividennya gitu ya, lebih bagus lagi dibanding yang kamu tawarkan. Lower premiums. Ya, preminya lebih rendah. Higher dividends. Dividennya keuntungannya lebih tinggi. He said, what do you think? Kemudian dia tanya kepada saya, kira-kira gimana pendapat kamu? I said, I think you got to make a decision. Saya bilang, saya rasa kamu harus mengambil keputusan. Do you want to do business with me? Apakah kamu mau berbisnis dengan saya? Or you want to do business with the guy that was in here yesterday? Atau kamu mau berbisnis dengan orang yang datang ke kamu kemarin? Because he's probably right. Karena dia mungkin saja benar. They probably do have better policies than we've got. Mungkin saja memang dia menjual polis yang lebih bagus. But you got to decide, who do you want to handle your business? Ya, tapi kamu harus memutuskan. Me? Siapa orangnya kira-kira kamu ingin berbisnis? Saya? Me or the other agent? Ya, atau agent yang lain itu? He said, I'm doing business with you. Dia bilang, saya mau berbisnis sama kamu. You know why he did business with me? Anda tahu kenapa dia pilih saya berbisnis dengan saya? He liked me. Karena dia menyukai saya. And he trusted me. Dan dia mempercayai saya. I also sold a big policy in Bloomington, Illinois. Dan saya juga menjual polis yang besar di Bloomington di Illinois, where I did all my business. Ya, di mana saya sebagian besar melakukan bisnis saya di situ. To a company called Beer Nuts. Ya, kepada sebuah perusahaan. And Beer Nuts. Beer Nuts. Beer Nuts. They're being eaten with while you're drinking beer. Ya, jadi ini sebuah perusahaan yang namanya Beer Nuts ya, memproduksi bir. Now I don't drink beer. Dan saya sendiri nggak minum bir. So I couldn't buy his Beer Nuts. Jadi saya nggak pernah beli produk mereka gitu ya. But he had a big business. Ya, tapi mereka itu punya bisnis yang lumayan besar. I understand today it's all over the world. Ya, dan saya tahu mungkin itu dijual juga di seluruh dunia. Same and similar thing happened. Ya, hal yang sama juga terjadi. But I went in to see him on a different occasion. Ya, dalam suatu kesempatan saya bertemu dengan dia ya, orang ini. Because I was recommending that he convert some term insurance. Do you convert term insurance? You don't have term insurance? Do you have term insurance? Term insurance. It doesn't have any value. Oke ya, jadi saya menyarankan bahwa dia itu mengkonversi asuransi termnya, gitu ya, yang termnya, yang asuransi berjangkanya, ya. Let me tell you what I learned from this man that created Beer Nuts. Ya,
saya katakan apa yang saya pelajari dari orang yang menciptakan memproduksi bir ini nih ya. I went in to see him. Ya, saya ketemu sama beliau, sama dia. I want him to convert some term. Ya, jadi saya ingin dia merubah asuransi berjangkanya. And he said, Gary, I'm in a hurry. Ya, dia bilang, Gary, saya lagi buru-buru. Something has come up since we've made this appointment. Ya, ada sesuatu yang terjadi. Ya, sejak pada saat kita udah janjian, tapi ada sesuatu yang terjadi, jadi saya buru-buru. He said, how long is this going to take? Dia tanya, kira-kira ini akan butuh waktu berapa lama ya? Have you ever had somebody say to you, how long is this going to take? Pernah nggak ada seorang calon lain yang bilang kepada Anda, kira-kira ini akan makan waktu berapa lama nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Have you ever had anybody say that? Pernah ya? How long is this going to take? Ya, kira-kira akan makan waktu berapa lama nih ya? I said, Russ. Ya, saya bilang Russ. His name was Russ. I said, Russ. Ya, saya bilang Russ. Do you want the 2-minute version or do you want the 2-hour version? Ya, kamu mau yang versi 2 menit atau versi yang 2 jam? He said, hit me with the 2-minute version. Ya, dia bilang, oke, yang 2 menit aja. I said, do you have a pen? Ya, saya tanya, kamu punya pulpen and a piece of paper? Dan selembar kertas? Here's the premium I'm recommending. Ya, ini hal yang saya ingin rekomendasikan ke kamu. Here's the face amount that you need to convert. Ya, ini adalah jumlah yang kamu harus konversikan, gitu ya, kamu pindahkan nanti. Please write that down. Ya, tolong tuliskan. In 10 years, you'll have this much in cash value. Ya, nantinya kamu akan dapat sekian nilainya, nilai tunainya. In 20 years, you'll have this much. Ya, di 20 tahun nanti kamu akan dapat sekian nilai tunainya. At 65, you'll have this much. Ya, dan usia 65 kamu akan dapat sekian nilai tunainya. He was writing it all down. Ya, dia menuliskan semuanya itu. I said, do you have any questions? Saya tanya, kamu ada pertanyaan nggak? He said, no. Dia bilang enggak. I said, I need your check Ya udah, kalau gitu saya perlu cek dari kamu. for that premium amount. Ya, untuk jumlah premi yang sekian tuh. He called in his assistant. Ya, kemudian dia telepon asistennya. He said, write Gary a check Kemudian dia bilang, tolong tuliskan cek buat Gary. for this amount. Ya, sejumlah ini. That's where I learned to keep it simple. Ya, itu saat dimana saya benar-benar membuat segala sesuatu yang lebih sederhana gitu ya. Keep it simple whether it's big policies or small policies. Ya, Keep it simple. jadi buat sederhana, apakah itu untuk polis yang besar ataupun polis yang kecil, buat itu menjadi sederhana. Did this man trust me? Apakah kira-kira orang ini mempercayai saya? He trusted me. Ya, dia mempercayai saya And he liked me. dan dia menyukai saya. People do business with friends. Ya, karena orang biasanya mau berbisnis dengan teman-teman atau orang yang sudah dikenal. Go-givers will become the best go-getters. Ya, go givers ya, artinya orang yang pokoknya buat segala sesuatunya gitu ya, yang antusias, yang dia nggak menahan-nahan gitu ya, biasanya juga akan mendapat, orang yang mau memberikan biasanya juga adalah orang yang akan menjadi orang yang antusias untuk melakukan segala sesuatu tanpa pikir panjang gitu ya, yang antusias, yang langsung saja jalan. A man wrote a book entitled Go-Giver. Jadi ada orang menulis buku juga judulnya Go Givers. And he said the go-givers always win. Karena orang yang mau givers, memberi itu selalu menang. Give the best to your customers. Ya, berikan yang terbaik untuk nasabah Anda. Give the best to your community. Ya, berikan yang terbaik untuk komunitas Anda. Give the best to your religious organization. Berikan yang terbaik untuk organisasi keagamaan Anda. Be at your best all the time. Ya, selalu berikan yang terbaik setiap waktu. Predictable forecast. Ya, ramalan-ramalan bisa diprediksi. The extra mile will have no traffic jams. Ya, extra mile ya. Always go the extra mile. Ya, selalu lakukan lebih jauh lagi daripada yang harus kita lakukan. You won't find any traffic jams. Ya, Anda tidak akan mendapati macet di situ. Performance will continue to outsell promise. Ya, performa kita, ya, kinerja kita akan selalu melampaui janji-janji yang kita berikan. Trust, not tricks, Percaya, ya, bukan akal-akalan gitu ya, will keep customers loyal. akan membuat nasabah kita setia, loyal kepada kita. Warren Buffett, Ya, Warren Buffett, the richest man in the United States, orang
orang yang terkaya di Amerika, was asked what he looks for in an investment. ya, ditanya apa yang sebenarnya dia cari pada saat dia dalam sebuah investasi. He has invested more money than any person in the history of our country. Ya, dia sudah menginvestasikan lebih banyak uang dibandingkan orang lain selama sejarah di Amerika. He said, I look for people I like. Dia bilang bahwa saya mencari orang yang saya sukai. I look for people I trust. Saya mencari orang yang saya percayai. And if I don't like them, Dan kalau saya nggak suka dia, and I don't trust them, dan saya nggak percaya sama dia, forget the numbers. ya lupakan saja angkanya, lupakan saja bisnisnya yang akan saya berikan pada dia. Biggest investor in the history of the United States. Ya, ini adalah investor terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. On another, he's been in the insurance industry. Ya, dia pernah berada di industri asuransi. He's made his money in insurance. Ya, dan dia juga menghasilkan uang di asuransi. He has bought many insurance companies. Ya, dan dia juga membeli banyak perusahaan asuransi. On another occasion, Ya, di kesempatan yang lain, he was asked, dia ditanyakan, what do you look for in an employee? apa yang kamu cari dari seorang karyawan? He said, I look for people that have character and integrity. Dan dia bilang bahwa saya mencari orang yang punya karakter dan integritas. I look for people that have mental alertness. Saya mencari orang yang punya kewaspadaan mental. I look for people that have a high level of energy. Dan saya mencari orang yang punya level energi yang tinggi. Now remember, the question was employee. Ya, ingat ya, pertanyaannya adalah employee atau karyawan. So that's where I got the hint. That's where I got the thought. That is, from that interview is where I got the thought. Ya, jadi dari wawancara itu baru saya mendapatkan pemikiran-pemikiran gitu ya. That he has read our books. Ya, bahwa dia memang cocok untuk di sini. Because that's straight out of the book. Ya, jadi itu benar-benar cocok untuk di sini. People buy from your agents because they like them and trust them. Ya, orang membeli dari agen Anda karena orang tersebut menyukai agen Anda, mempercayainya. You want to have agents that have character, Ya, dan Anda ingin tentunya memiliki agen-agen yang punya karakter. Ya. mental alertness, Kemudian kewaspadaan mental, achievement drive, ya, kemudian dorongan pencapaian, high level of energy, ya, kemudian juga level energi yang tinggi, and they're money motivated. dan mereka termotivasi sama uang. Quality will be prized as a precious possession. Ya, kualitas itu akan dihargai sebagai atau dianggap sebagai sebuah kepemilikan yang sangat berharga. The next statement speaks for itself. Goal setting is the starting point. Ya, berikutnya goal setting itu adalah starting point-nya, ya, titik awalnya. Goal setting, the starting point. These are the 4 characteristics that are important in goal setting. Ya, ini adalah 4 karakteristik yang ada dalam goal setting atau pada saat men-set goal tujuan kita. First, your goals must be achievable. Yang pertama, tujuan kita, goal kita haruslah bisa dicapai. Your goals must be achievable. Goal Anda, yang pertama, tujuan Anda harus bisa dicapai. Goals must be believable. Kemudian goal Anda harus bisa Anda percayai. You must believe them intellectually and in your heart. Ya, Anda harus benar-benar percaya di dalam hati Anda. Goals must be measurable. Kemudian berikutnya, goals Anda itu harus bisa diukur. Goals must have deadlines. Dan selanjutnya, goals itu harus punya tenggat waktu. Achievable, believable, measurable, deadlines. Bisa dicapai, bisa kita percayai, bisa kita ukur, dan punya tenggat waktu. 7 habits of highly successful people. 7 kebiasaan dari orang-orang yang sukses. Written by Stephen Covey. Ya, ditulis oleh Stephen Covey. Now, how many of you have read this book? Ya, berapa banyak dari Anda yang pernah baca bukunya 7 Habits? Boleh katakan? Can I see your hand? Boleh katakan tinggi-tinggi sekali lagi? Just maybe 15, 20, 25. Ya, mungkin sekitar 15-25%. It's a great book. Ya, buku yang bagus.
Here are the 7 habits. It became a bestseller. Ya, ini buku ini menjadi bestseller ya. Ini 7 Habits ini. 7 habits of highly successful people. Be proactive. Ya, jadilah proaktif. You are responsible for your life. Decide what you're going to do with it. Ya, karena Anda bertanggung jawab terhadap hidup Anda, jadi tentukan apa yang akan Anda lakukan terhadap hidup Anda itu. Number 2. Nomor 2. Begin with the end in mind. Ya, mulailah dengan akhirnya di dalam pikiran Anda. Think of how you want to be remembered at your funeral. Pikirkan tentang Anda ingin diingat seperti apa pada saat Anda meninggal gitu ya, pada saat Anda dimakamkan. Use this as a basis for your everyday behavior. Ya, lakukan ini sebagai dasar untuk perilaku Anda setiap harinya. If you could write your own obituary, kalau Anda misalnya bisa menulis surat kematian Anda sendiri, what would you want it to say? ya, atau pengumuman kematian Anda sendiri gitu ya. Kira-kira apa yang ingin Anda tuliskan di situ? Begin with the end in mind. Ya, jadi kita mulai dengan akhirnya kita akan seperti apa nantinya. Number 3, put first things first. Ya, kemudian yang ketiga adalah ya dahulukan yang paling penting pertama-tama. Devote more time to what's important, not necessarily what's urgent. Ya, habiskan atau dedikasikan lebih banyak waktu terhadap hal-hal yang penting, tapi tidak terlalu mendesak. Think win-win. Ya, kemudian berpikir menang-menang. Have an abundance of mentality. Anda harus memiliki sebuah mentalitas yang besar. Seek solutions that benefit all people involved. Ya, carilah solusi yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Number 5. Nomor 5. Seek first to be understood. Seek first to understand, then to be understood. Ya, pertama-tama berusaha untuk memahami, baru kita menuntut untuk dipahami. Don't dive into a conversation. Ya, jadi jangan langsung Anda terjun ke dalam percakapan. Listen till you truly understand the person. Ya, simak baik-baik sampai Anda benar-benar mengerti tentang orang yang Anda ajak bicara. Synergize. Kemudian sinergikan. Find ways to cooperate with everyone. Ya, cari cara bagaimana untuk kita bisa bekerja sama dengan setiap orang. Value the differences between people. Ya, dan hargai perbedaan-perbedaan antara tiap orang. Sharpen the saw. Kemudian kita mengasah kapaknya. Continually exercise and renew 4 elements of yourself. Ya, terus-menerus untuk berlatih dan memperbaharui lagi 4 elemen dari diri Anda. Physical, mental, emotional, social, and spiritual. Ya. Fisik, mental, emosi sosial, dan juga spiritual Anda. Do you see how all the great thinkers, ya, Anda lihat mungkin orang-orang para pemikir hebat keep saying the same things? Ya, berbicara hal-hal yang sama sebenarnya. I'm sorry to say that Steve Covey and Zig Ziglar have both died. Ya, jadi ya dengan saya menyesal berduka cita juga ya bahwa Stephen Covey dan Zig Ziglar ya orang hebat juga di asuransi itu sudah meninggal. I remember many years ago that we did a program here in Indonesia with Zig Ziglar. Ya, saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya pernah melakukan program bicara juga di Indonesia sini ya bersama Zig Ziglar. These people all had great thoughts. Ya, orang-orang ini punya pemikiran yang besar. Next page. Halaman berikutnya. Monday morning message built to succeed. Ya, Monday morning message atau pesan di hari Senin pagi. We send out a Monday morning message every Monday. Ya, kita setiap hari Senin pagi itu selalu duduk bersama-sama, meeting sama-sama. The latest one we sent out is right here on page number 9. Ya, kita lihat ini yang di halaman 9. Experts
excerpts from August 17th, 08 article by Alan Abramson. Ya, ini diambil dari artikel dari tanggal 17 bulan 8 tahun 2008 dari artikelnya Alan Abramson. Now listen to this carefully. Ya, Anda dengarkan baik-baik. The board beside the pool where Michael Phelps and his teammates trained bore this message. Jadi ada sebuah papan ya yang ditaruh di pinggir kolam renang tempat Michael Phelps ya, atlet renang Amerika, tempat mereka berlatih ya. In business, ya, ada kata-kata seperti ini di bisnis. In business, words are words. Ya, di bisnis kata-kata itu adalah hanya kata-kata. Explanation